Teman-teman, saya Adnan Raharja sekarang bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Ada Dr. Wudin Satrio Rabbani, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Selamat pagi Dr. Wudin. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang gangguan pendengaran. Apa itu sebenarnya gangguan pendengaran? Bagaimana nanti tindakan-tindakan penanganan dan mungkin pencegahan untuk menjaga supaya kita tidak sampai menghadapi kondisi gangguan pendengaran. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber Dr. Wudin Satrio Rabbani. Teman-teman bisa bergabung, telepon atau WhatsApp 0811 345 4000. 0811 345 4000, terbuka kesempatan untuk Anda tanya-tanya kepada dokter yang kebetulan memang spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Dokter Wudin, bisa dijelaskan sebenarnya gangguan pendengaran ini terjadi karena apa, Dok? Ya, jadi secara definisi ya dari WHO, gangguan pendengaran itu beda dengan ketulian. Jadi gangguan pendengaran sendiri itu adalah berkurangnya kemampuan mendengar dari sebagian atau seluruhnya pada salah satu telinga atau kedua telinga dalam gelombang tertentu. Jadi dia tidak mampu mendengar, berkurang kemampuannya. Tapi kalau emang tuli, dia tidak mampu mendengar pada salah satu telinga. Jadi berbeda ya. Kalau yang gangguan pendengar emang berkurang kemampuannya, kalau yang tuli emang tidak mampu. Tidak mampu. Iya. Yang satu berarti masih bisa tapi fungsinya nggak optimal gitu ya kira-kira. Ya, betul, seperti itu. Itu karena apa, Dok? Jadi dalam menentu banyak penyebab ya. Yang pertama yang paling mudah, kita kalau dari dokter kita periksa dulu secara fisik ya, bentuk telinganya apakah ada yang menutup apa tidak. Jadi mendengar itu gelombang suara diteruskan getaran ya, kemudian dirubah menjadi getaran listrik. Getaran listrik kemudian bisa ke saraf dan bisa proses mendengar terbaca oleh otak. Nah, jika dalam proses itu ada yang terganggu, otomatis tidak berkurangnya kemampuan untuk mendengar. Contoh mungkin liang telinganya tertutup ya. Ada beberapa kondisi itu telinga yang tidak sempurna, jadi perkembangannya sehingga dia menutup. Maka kita lihat kalau dia menutup di daerah depan atau di liang telinga, mungkin itu yang menyebabkan dia kurang bisa mendengar seperti itu. Kemudian jadi telinga ada 3 bagian, telinga luar, tengah sama dalam. Nah, kita periksa semuanya di mana letak gangguannya, seperti itu. Ya. Jenis-jenis gangguan apakah memang bermacam-macam? Ya, kalau secara umum ada 2 ya, gangguan konduksi itu karena fisiknya atau mungkin karena sarafnya, seperti itu, sensori namanya. Jadi ada 2 sih, atau bisa jadi keduanya muncul di satu penderita, berarti campuran itu, seperti itu. Itu memang pemicunya atau penyebabnya dari dalam manusia sendiri atau ada penyebab dari luar ya, Dok, sebenarnya? Bisa, jadi ada beberapa penderita itu yang dia sering terpapar suara yang tinggi, dia menyebabkan di mana kondisi telinga ini tidak mampu lagi untuk berkompensasi. Akhirnya dia terganggu di situ. Akhirnya dia tidak mampu mendengar suara yang semestinya, seperti itu. Kemampuan seseorang apakah berbeda-beda, Dok, dalam respon suara ini? Jadi kalau secara umum memang sama semua. Oleh karena itu ada namanya tes pemeriksaan kemampuan dengar, yaitu audiometri. Nah, alangkah baiknya pada bayi-bayi yang baru lahir itu bisa di screening awal. Screening awal dengan pendengarannya, apakah ada gangguan di daerah fisiknya atau di sarafnya, itu lebih bagus. Yang kedua, ada beberapa penderita yang tidak mampu dengar mungkin saat dewasa ya, kita lihat, kita urut, kita tanya, kita periksa secara fisik, kemudian kita periksa dengan audiometri apakah ada gangguan pendengaran di telinga luar, telinga tengah atau dalam, seperti itu. Teman-teman, kita masih berbincang berkaitan dengan gangguan pendengaran bersama dengan ahlinya,
Dr. Udin Satrio Rabbani, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar yang ada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 1 Kanikro Blitar. Kalau faktor resiko berkaitan dengan gangguan pendengaran sebenarnya apa saja, Dok? Ya banyak sekali ya faktor resikonya. Yang pertama pada anak kecil terutama ya, mungkin dia sudah ada gangguan sering batuk pilek yang nggak diterapi dengan baik atau maksimal bisa menyebabkan gangguan telinga. Oh bisa ya, batuk bisa. pilek Jadi, itu? komplikasi batuk pilek itu jangan disepelekan. Karena banyak sekali penderita yang batuk pilek sejak kecil dibiarkan, nggak dikasih terapi dengan baik, nggak dikasih tahu penyebabnya apa, bisa menyebar komplikasi ke hidung, ke telinga, ke tenggorok seperti itu. Jadi sepele tapi itu sangat vital, sangat fatal ya kalau bisa komplikasi ke telinga, bisa infeksi, bisa ke otak juga seperti itu. Jadi dari batuk pilek yang sederhana pun bisa menjadi penyakit yang serius gitu loh. Seperti itu. Kalau yang itu yang paling pada anak, yang kemudian pada orang tua emang kondisi tulang-tulang pendengarannya itu mungkin sudah mulai kaku ya, pengapuran, jadi dia fungsinya udah nggak bisa maksimal seperti itu bisa terjadi. Kemudian pada penderita yang kerjanya atau mungkin aktivitasnya sering terpapar suara tinggi seperti mesin atau mungkin di sound system ya yang terlalu tinggi suaranya seperti itu, atau mungkin di tempat konser atau apa gitu ya, itu juga memicu fungsi pendengarannya yang bisa terganggu seperti itu. Ya, adakah faktor genetika atau keturunan juga, Dok? Kalau genetika biasanya pada penderita yang Down syndrome ya, itu kadang seperti itu. Jadi mungkin karena atau mungkin genetik bisa bentuk telinganya tidak sempurna, dia menutup, akhirnya terganggu pendengaran juga bisa. Jadi banyak faktornya sekali kalau pendengaran. Memang luas sih itunya. Makanya kita harus care ya, peduli gitu loh. Jadi makanya alangkah baiknya jika ada bayi baru lahir kita screening pendengaran. Itu lebih bagus untuk mencegah. Ya, ada seseorang yang mungkin senang mendengarkan audio begitu keras. Ada yang keras sedikit sudah nggak nyaman. Itu memang kemampuannya memang berbeda-beda atau seperti apa sih, Dok? Iya, jadi emang case by case ya. Jadi tidak sama semua orang ya. Mungkin berangkat dari awalnya, ada yang orang normal, ada sudah terganggu. Kita belum tahu ya, artinya dengan suara yang sedikit udah sensitif ya, udah nggak nyaman gitu. Tapi ada yang orang yang dengan suara sekian ya masih nyaman-nyaman aja. Jadi emang awalnya kita emang nggak sama berangkatnya. Jadi kondisi anatominya, kondisi fungsinya kita harus periksa apakah akan nggak sama tiap penderita, seperti itu sih. Baik. Teman-teman, kita mengundang Anda untuk ikut berbincang dalam publik interaktif bersama dengan Rumah Sakit Medika Utama Blitar ini ya. Temanya menarik, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya modal pengetahuan ini penting supaya kita bisa menghindari ancaman atau gangguan-gangguan pendengaran yang bisa merusak. Teman-teman bisa bergabung, telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ke gatekeeper, Rifa. Mas Bagus, Simpang 3 Jeti saat ini masih macet, ada truk gandeng yang putus gandengannya. Pak Syarif di seputaran Kediri Kota perjalanan menuju Malang sampai Simpang 5 Gumul mendung. Pak Denny Trenggalek menuju Tulungagung lancar. Ika. Pak Dedi di Pare Kediri, usia 32 tahun, tidak begitu mendengarkan jika diajak bicara walaupun dalam kondisi yang cukup dekat. Di dalam telinga itu seperti ada cairan, namun kalau ke dokter takut nanti ketika diambil cairan itu kan sakit. Gimana solusinya? Bu Nikma di Ngeronggo Kediri, benarkah banyak mengkonsumsi obat dapat berpengaruh ke pendengaran alias tidak dengar atau budak? Ika Juwita sebelumnya, Rifatul Falah, gatekeeper. Dokter monggo langsung ditanggapi dua pertanyaan yang sudah masuk tadi. Iya, jadi yang pertama pertanyaan kelurahan telinga dan tidak mendengar. Ya, jadi itu emang berurutan ya. Jadi orang pertama kali ada keluhan telinga itu pasti keluar cairan ya. Baru nanti kemudian dia tidak akan dengar. Nah, itu
saling berhubungan. Jadi mengapa kok ada cairan di telinga? Berarti ada suatu infeksi di dalam telinga. Nah, infeksi itu menyebabkan kerusakan tulang-tulang pendengaran juga bisa, atau saraf. Jadi intinya terjadi gangguan fisik atau anatomi sehingga fungsi pendengarnya terganggu. Nah, kalau itu dibiarkan, itu bisa komplikasi ke intrakranial, ke otak. Ya, bisa bengkak sekitar telinga atau mungkin sampai tidak sadar. Jadi alangkah baiknya cairan di telinga itu kita bersihkan. Iya. Kita bersihkan sampai terlihat telinga bagian tengah. Nah, nanti kita bisa tahu ternyata sakitnya seperti ini. Jadi kita mungkin perlu periksa penunjang seperti audiometri itu Dilakukan oleh dokter yang memeriksanya, dok. Iya, Boleh mandiri ya. Jadi harus periksa ke dokter THT. Nanti kita periksa semuanya, mulai lihat gendang telinganya, fungsi pendengarannya, dan sampai bisa di CT scan ya. Nah, itu untuk mengetahui fisik anatomi telinga bagian luar, tengah, dalam, dan untuk lihat apakah sudah komplikasi apa tidak, itu bisa terlihat di situ. Jadi alangkah baiknya ke dokter, kita periksa. Kalau itu dibiarkan bisa mengurangi itu hidupnya enggak enak, enggak nyaman lah. Kualitas hidupnya turun nanti. Kan terganggu, masih usia muda ya, 30-an ya. Jadi masih panjang, masih bisa aktivitas lebih banyak. Jadi kalau itu dibiarkan terus nanti bisa mengganggu aktivitasnya seperti itu. Itu juga sakit ya di tubuh, dok? Kalau di tubuh mungkin enggak, tapi di telinga. Jadi itunya dia ngerasanya emang nggak ngerasa sakit badan semua, demam enggak, tapi hanya keluar cairan telinga. Kalau dibiarkan bisa di bengkak di belakang atau di sekitar telinga, atas telinga gitu. Apa juga pusing gitu, dok? Biasanya dia akan itu nyeri, dia gampang sensitif lah, suara tinggi itu bisa seperti itu. Tapi yang pasti harus dibersihkan tuh infeksinya atau cairannya seperti itu. Biasanya kuning kehijauan warnanya, biasanya seperti itu. Ya. Berikutnya, dok. Itu kan yang kedua itu kan karena pengaruh obat. Ya benar, emang ada beberapa penderita yang terganggu pendengarannya karena dia sering konsumsi obat-obatan tertentu. Tidak semua obat. Kemungkinan obatnya ini yang diminum jangka panjang dan dosisnya terlalu tinggi ya. Jadi alangkah baiknya nanti bisa dikomunikasikan ke dokter jika mendapatkan obat tertentu itu seperti antibiotik, kemudian obat-obat kemoterapi sama darah tinggi. Ditanyakan ke dokter apakah ada komplikasi atau mungkin efek samping jangka panjang jika konsumsi obat tertentu ke pendengaran. Jadi ditanyakan ke dokternya, nanti supaya nanti saat diperiksa dikasih obat itu saling tahu gitu loh. Ternyata kalau minum obat di luar anjuran dokter itu bisa berbahaya. Jadi obat itu ada jangka waktunya, ada dosisnya. Nah, kalau kita sembarangan tidak sesuai aturan dokter ya bisa terjadi gangguan pendengaran seperti itu. Baik. Dan harus itu jujur ya. Jadi riwayat keluhan lain ada enggak? Jadi harus terbuka. Kalau kita enggak terbuka pada dokter, kita enggak tahu ternyata orang ini udah sakit pendengaran. Nah, mungkin bisa diganti jenis obatnya. Atau mungkin dosisnya diturunkan seperti itu. Jadi harus terbuka. Kebanyakan pada orang-orang lansia atau orang-orang yang sakit kanker ya, yang mendapat obat-obat kemoterapi seperti itu. Ya. Teman-teman, menarik kita bahas tentang gangguan pendengaran. Setidaknya kita bisa lebih hati-hati dengan apa yang kita lakukan supaya untuk menjaga kesehatan indera pendengaran ini tetap terjaga baik. Anda bisa berinteraksi, masih tanya-tanya kepada narasumber kita, Dr. Wudin Satrio Rabbani, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Dok, untuk antisipasi atau paling tidak kewaspadaan kita di awal, gejala-gejala seperti apa yang muncul pada gangguan pendengaran sehingga kita lebih aware di awal, wah ini saya harus hati-hati atau mungkin langsung periksa ke dokter. Seperti apa, dok? Jadi yang sering terjadi pada beberapa penderita itu kadang telinganya terasa penuh atau nyeri ya. Bisa jadi karena dia ada kotoran di situ, kotoran telinga yang susah keluar. Jadi alangkah baiknya kita ke dokter setiap 3-6 bulan ya ke THT, kita lihat telinganya, kita periksa secara fisik
apakah ada yang menutup di liang telinganya atau tidak, atau mungkin ada kotoran atau ya cairan seperti itu. Yang kedua, jika terjadi sakit batuk pilek segera diobati dengan baik dan benar supaya ya tidak terjadi komplikasi. Kemudian untuk gaya hidup, untuk suara-suara yang terlalu tinggi itu ada yang pekerjaannya itu emang menggunakan headset atau itu ya mendengarkan musik atau apa, itu alangkah baiknya itu dibatasi. Jadi 60 menit dengan volume 60% dari total itu. Ya, maksimal 60%. Ya, 60% sama. Okay. Nah, setelah itu istirahat sebentar, jeda. Nah, setelah jeda mungkin bisa lagi diulang. Jadi 60 menit dan 60% dari volume itu. Seperti saya siaran ini. Betul. Jadi itu merupakan karena pekerjaan harus dicegah dengan seperti itu. Kemudian ya kadang gejalanya waktu masih ini pada anak usia sekolah ya, kadang dia kurang bisa mendengar kalau saat belajar ya, kita belajar, jadi mungkin dia kurang dengar, jadi dia nilainya bisa sedikit mungkin turun ya, atau kurang cakap. Nah itu bisa kita harus aware, oh kenapa ya ini kok turun ya nilainya. Nah bisa jadi dia kurang bisa mendengar. Nah itu karena ada kotorannya atau mungkin sarafnya, ya, itu bisa diperiksa lebih lanjut nanti di dokter THT. Berkaitan dengan kotoran, seringkali kita masyarakat juga membersihkan secara mandiri, Dok ya, pakai cotton bud dan seterusnya. Itu boleh nggak sebenarnya? Jadi gini, kalau secara medis emang membersihkan kotoran itu dengan alat bantu lain itu kurang dianjurkan ya, jadi tidak baik. Karena apa? Bisa jadi kita kan tidak tahu kotorannya itu seperti apa, bentuknya dan warnanya dan konsistensinya itu keras atau mungkin lembut atau gimana. Nah sering terjadi pada penderita yang ada kotoran telinga, bisa jadi malah tambah masuk. Dan kadang kata batnya itu tertinggal di dalam. Nah jadi kita harus periksa apakah liang telinganya sempit apa tidak. Nah itu harus, alangkah baiknya kita ke dokter, kita periksa lebih lanjut dengan alat khusus ya. Nanti kita kalau emang ada kotoran kita ambil dengan sesuai prosedur ya, nanti seperti itu. Ya. Artinya kalau sebenarnya kotoran itu dibiarkan saja, tidak dibersihkan oleh kita sendiri, apakah boleh, Dok, sebenarnya? Ya, jadi emang itu hal yang normal pada tubuh kita, di mana telinga itu kan termasuk ada telinga luar ya, kan termasuk organ kulit ya, yang dimana itu bisa memproduksi cairan keringat ya. Jadi di situ akan muncul istilahnya kulit kering atau sisa-sisa air keringat. Itu normal pada orang. Nah, jika dia menumpuk banyak, kadang bisa keluar dengan kita bicara, kita mengunyah makanan, menguap, itu bisa keluar sendiri. Oh gitu. Jadi, ya. Tubuh itu sudah punya sistem gimana caranya dia proteksi supaya tidak terlalu banyak kotoran atau benda asing di telinga. Dia dengan cara tadi itu cleansing. Nah, tetapi ada beberapa penderita yang mungkin ya anatominya ya liang telinganya sempit atau yang berkelok-kelok ya, atau mungkin kotorannya terlalu banyak, cepat dan keras. Nah itu emang perlu hal yang khusus ya. Jadi tidak semua disamakan. Ya. Jadi itu intinya seperti itu. Oke. Teman-teman, ini paling tidak sebagai bekal, karena banyak orang yang biasanya kan sering beli ya alat pembersih sendiri, dipikirnya ya aman-aman saja, tapi ternyata juga tadi di warning oleh dokter bisa jadi malah kotoran masuk ke dalam telinga ya. Betul. Kalau misalnya ada benda asing yang masuk, Dok, tiba-tiba bukan kotoran secara normal seperti keringat dan seterusnya, ini apa yang harus dilakukan? Ya, jadi pada penderita yang ada benda asing selain kotoran dari tubuh itu sering terjadi pada anak-anak usia sampai usia 7 tahun ya, nanti fase oral namanya, dimana anak-anak itu lagi senang-senangnya memasukkan sesuatu ke lubang ya, salah satunya lubang telinga, kadang lubang hidung, kadang ke tenggor. Nah itu perlu diwaspadai pada orang-orang tua, ke anaknya diawasi benar, dijauhkan benda-benda kecil yang rawan masuk ke telinga atau hidung. Nah jika sudah terlanjur kena benda asing di telinga, itu harus segera diambil karena termasuk kegawatan darurat pada THT, yang dimana kalau itu dibiarkan bisa infeksi, bisa radang, nanti bisa timbul perdarahan.
Jadi karena itu benda asing ya harus ke dokter hati-hati, kita ambil dengan alat khusus. Kalau emang nggak bisa ya kita dengan bios total ya dioperasi seperti itu. Tergantung case by case-nya seperti itu. Baik, sekarang ke gatekeeper Santi. Pak Adi di Telogo Blitar menuju Kanigoro sudah mulai hujan. Mas Ferdi Simpang 4 Mojo Agung Jombang ramai. Pak Teguh Firmansyah Sarah dan Madiun tergandeng yang melintas. Oke. Sebelum ke Riva sebentar, satu iklan dulu. Wih, seru banget anak kita mainnya. Videoin. Ayo. Loh. Tapi kok anak gue nangis ya? Wah, ternyata karena kulitnya merah. Oh, merah ruam tuh. Iya Nih, ganti aja pakai Baby Happy Body Fit Pants. Hah? Baby Happy? Ada Airflow teknologi, sekarang daya serapnya ekstra 70%. Kulit jadi adem dan pastinya bebas ruam. Wih, keren banget. Ganti pakai ini aja ya, Dek. Pas di badan si kecil nih. Selain itu, Baby Happy nggak gampang bocor dan keringnya tahan sampai 12 jam. Oh, gitu. Nyaman banget buat si kecil. Wah, boleh nih. Ternyata Baby Happy sebagus itu ya. Iya dong, sekarang kita harus upgrade ke Baby Happy Body Iya, Fit Pants. mau ah. Bener banget tuh, biar si kecil bebas geraknya sama nggak rewel lagi. Bener banget. Ayah Irwansyah paling pinter deh pilih diapersnya. Emang Baby Happy yang bikin happy si kecil. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy. Nah, sekarang Riva. Mas Kiki di Sumber Gempol Tulungagung, telinga pernah berjamur rasanya tersumbat. Sudah dibersihkan ke dokter. Apakah kemungkinan akan tumbuh lagi jamurnya? Dan disarankan periksa ke dokter berapa bulan sekali. Bu Lili di Gamek Rejo Kediri punya keluhan pada telinga sering berair. Walaupun sudah dibersihkan, beberapa jam kemudian kembali berair lagi. Rasanya sakit, kira-kira sakit apa dan bagaimana pengobatannya? Mas Trisnur di Blitar menanyakan pelayanan untuk THT jam berapa saja. Oke. Dok, monggo langsung ditangkapi. Ya, tadi ada yang telinga gatal ya karena jamur ya. Memang pada telinga itu kan yang telinga sempit ya. Jadi risiko tinggi terjadi kelembapan yang tinggi sehingga timbul jamur. Kebanyakan mengapa timbul jamur? Biasanya lihat-lihat itu lembab atau kurang kering. Jadi alangkah baiknya saat mandi mungkin ditutup dengan kapas kan kiri supaya tidak sampai basah karena air terlalu banyak. Dan jika basah atau mungkin habis aktivitas tinggi, mungkin masak atau olahraga berkeringat, diangin-angin oleh dengan kipas angin atau AC ya, jadi cepat-cepat kering. Dan juga pada orang-orang yang ada sakit gangguan imunitas seperti diabetes, itu mudah sekali muncul jamur di liang telinga seperti itu. Jadi pencegahannya tadi salah satunya dengan nutup kapas, dan jika masih gatal terus nanti coba ke dokter THT ya. Nanti ada cairan khusus yang dimana itu ditetes di telinga supaya membersihkan jamur-jamur yang masih nempel itu. Nanti ada cairan khususnya sih itu. Jadi kita harus lihat dulu nih jamurnya jenis seperti apa. Nanti kita lihat dari warnanya, kelihatan warnanya apa, seperti apa. Nanti jamurnya seperti ini. Nanti obatnya sendiri macam-macam seperti itu. Baik. Terus kemudian tadi yang kedua, Telinga sering berair. Berairnya kita harus lebih spesifik ya. Warna airnya warnanya seperti apa? Jernih ataukah kuning hijauan atau gimana? Kemudian encer atau kental. Kalau warnanya kuning hijauan kental itu infeksi. Jadi di dalam telinga bagian tengah itu ada sesuatu yang tidak beres. Jadi harus dibersihkan. Kita lihat dengan detail seperti apa. Itu ada bakteri yang mungkin di situ tumbuh ya, seperti itu. Kalau caranya lebih jernih, encer, bisa jadi karena peradangan atau infeksi telinga luar, seperti itu. Jadi harus ke dokter, kita lihat detail, kita lihat fisiknya, kita periksa semuanya, nanti kita kasih obat, kita evaluasi. Sebenarnya cairan ini apa sih gitu loh? Ada infeksi atau enggak yang lain, seperti itu. Baik. Kemudian yang tanya tadi tentang layanan THT di Rumah Sakit Medika Utama. Untuk polis THT di Rumah Sakit Medika Utama Kanigoro Blitar itu tiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk jamnya sampai jam 7 sampai jam 3, kecuali hari Sabtu sampai jam 11. Seperti itu. Sabtu sampai jam 11. Ya.
Di luar itu jam 7 pagi sampai 3 sore ya? Ya, seperti itu. Oke, nanti bisa konsultasi dengan Dokter Udin juga ya di sana ya, lebih jelas gitu ya. Sana ada 2 dokter kok THT-nya, jadi kita bisa saling bekerjasama nanti. Baik. Jadwalnya terbagi. Seperti Teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ke narasumber Dokter Udin Satrio Rabbani, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher atau SPTHT BKL dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Rumah Sakit Medika Utama, Rumah Sakit BUMN di bawah holding PT Pertamina Bina Medika, PBMIHC, satu-satunya rumah sakit BUMN di Kabupaten Blitar. Rumah Sakit Medika Utama memberikan layanan BPJS terbaru mulai Juli 2023, ESWL, hemodialisis atau cuci darah, pako emulsifikasi atau operasi katarak minimal sayatan, melayani BPJS Ketenagakerjaan, jasa raharja, asuransi dan umum. Tersedia dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, penyakit dalam, paru, bedah plastik, THT, anak, psikologi klinis, rehabilitasi medik, kandungan, bedah umum, ortopedi, saraf, bedah saraf, mata, urologi, kulit dan kelamin, jantung, serta okupasi. Rumah Sakit Medika Utama, Jalan Kusuma Bangsa nomor 1 Kanigoro Blitar. Informasi, hubungi 0821 9091 6767 atau telepon 0342 442 555. 105,7 Radio Andika. Telinga menjadi indera yang sangat vital, harus kita jaga kesehatannya teman-teman, jangan sampai nanti menimbulkan terjadi gangguan ya yang tidak kita inginkan sampai akhirnya menurunkan fungsi pendengaran itu sendiri. Betul, ya dok ya. Ya, seringkali adakah hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang ini menjadi pemicu dok, yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Ya. Tapi sebelum itu sebentar, mumpung ada tanda gitu, sebenarnya ada penelpon yang bergabung. Sebentar ya dok ya. Santi. Bergabung Pak Kuku di Ngadirejo, Kota Kediri. Pak Kuku. Ya, selamat siang Mas Adnan, selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Silakan Pak Kuku. Ini saya itu ada hidung sebelah kiri itu agak ada buntet itu dok, itu ada jadi setumnya itu melengkung, jadi agak menutupi yang ke sebelah kiri. Tapi tidak buntet total, teman sedikit gitu. Itu misalnya dioperasi itu dulu pernah ke dokter tuh dianjurkan dioperasi, yaitu operasinya tuh termasuk operasi berat apa ringan dok ya? Setumnya bengkok gitu menutupi. Itu aja itu dok. saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Kuku, Ngadirejo, Kota Kediri, monggo dok. Ya. Jadi ada beberapa penderita itu yang kondisi hidungnya emang bengkok ya. Jadi secara normal emang septum itu bengkok, tapi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, tergantung dari derajatnya ya. Biasanya keluhan yang paling sering kesumbat dan nyeri kepala. Yang dimana karena dia bengkoknya itu dia menekan saraf-saraf di sekitar hidung itu yang bikin nyeri kepala. Bengkok itu karena apa dok? Bawaan lahir atau memang ada semacam ada insiden tertentu? Bisa jadi mulai sejak lahir saat persalinan. Nah itu kadang ada trauma ya, tertekan atau apa. Nah itu bisa terjadi. Yang kedua dari tulangnya tumbuhnya tidak sempurna atau terganggu, dia bengkok. Ada juga karena trauma saat remaja atau saat dewasa, mungkin kena bola, kena pukul atau jatuh, bisa juga bengkok seperti itu. Dan yang terakhir karena alergi. Orang-orang dengan alergi hidung itu kalau secara dibiarkan terus menerus kronis lama, dia akan kompensasi ya, sehingga tulangnya akan membesar di salah satu hidung. Nah itu yang bikin kadang penderita itu kalau selagi kambuh alerginya, kadang hidungnya tersumbat atau mampet, mungkin saat tidur atau saat pagi hari atau saat dingin ya, seperti itu. Nah pada penderita yang dengan satu bengkok itu emang alangkah baiknya diperbaiki tulangnya supaya tidak bengkok, yaitu diambil sebagian atau diperbaiki supaya
mengurangi sumbatan hidung. Ya, jadi emang harus ditindakan pembedahan namanya ya, dibedah nanti diulang operasi dengan bius total. Jadi tidak bisa dilakukan dipoli, bius Operasi total. besar berarti ya, Dok? Ya, jadi harus dengan operasi di ruang operasi jadi dengan bius total seperti itu. Baik. Berkaitan dengan kebiasaan buruk tadi, Dok, sedikit mungkin disampaikan, Dok. Jadi kebiasaan buruk yang paling sering ya jika terjadi gangguan flu ya, segera diobati dengan dan benar. Kemudian untuk yang sering merasa telinganya gatal atau terasa penuh, gak enak atau kotoran, segera ke dokter THT. Nanti karena saking seringnya ada kotorannya, nanti kita kasih edukasi yang baik. Gimana sih cara menjaga telinga itu tetap bersih, tetap sehat seperti itu. Jangan dikorek-korek sendiri ya. Terus gimana caranya supaya tidak membahayakan penderita untuk menjaga kesehatan telinga. Kemudian yang sering ini pada zaman-zaman sekarang, karena dulu sempat pandemi ya, orang pakai online semua, pakai headset, itu harus diperbaiki caranya. Jadi tadi 60 menit maksimal dan 60% dari volumenya. Terus ada jeda supaya tidak mengganggu saraf-saraf di pendengaran. Baik. Seperti itu sih. Dok, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Teman-teman masih punya kesempatan untuk bergabung, bertanya kepada Dr. Hudin, spesialis telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Kalau Anda butuh layanan kesehatan di Rumah Sakit Medika Utama, langsung silakan berkunjung ke Jalan Kusuma Bangsa nomor 1 Kanigoro Blitar. Kita masih membahas tema gangguan pendengaran bersama narasumber Dr. Hudin Satrio Rabbani, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher. Kita ke gatekeeper sekarang. Ika. Bu Tania, Lingi Blitar, hujan sejak pagi tadi, saat ini sudah mulai reda, cuaca masih mendung, hati-hati kondisi jalan licin, perjalanan menuju ke arah Tulungagung, mohon dibantu bagaimana kondisi terkini rencana lewat jembatan Ngujang 1 Tulungagung. Pak Daryadi, Mengkreng ramai dari Kertosono menuju ke Surabaya, tidak ada hambatan, baru lepas dari Simpang 3 Mengkreng yang terpantau ada peningkatan volume kendaraan, tidak sampai macet. Ya, lanjut Rifa. Pak Yon di Nganjuk, setiap selesai mandi telinga terasa kemasukan air. Setelah beberapa jam kemudian terasa gatal. Akhirnya setiap hari pasti mengkorek telinga menggunakan tisu. Tujuannya untuk mengurangi cairan yang dirasa berlebih. Apakah kebiasaan ini akan berdampak negatif? Mbak Vira di Blitar Kota, bagaimana cara yang benar untuk merawatan telinga? Misalkan mau membersihkan telinga itu bagaimana? Karena sering mendengar kalau membersihkan telinga pakai cotton bud itu tidak boleh. Baik. Kita akan bahas saat lagi teman-teman. Tetap di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Radio Andika, informasi dan solusi. Rumah Sakit Medika Utama, Rumah Sakit BUMN di bawah holding PT Pertamina Bina Medika, PBM IHC, satu-satunya rumah sakit BUMN di Kabupaten Blitar. Rumah Sakit Medika Utama memberikan layanan BPJS terbaru mulai Juli 2023, ESWL, hemodialisis atau cuci darah, pako emulsifikasi atau operasi katarak minimal sayatan, melayani BPJS Ketenagakerjaan, jasa raharja, asuransi dan umum. Tersedia dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, penyakit dalam, paru, bedah plastik, THT, anak, psikologi klinis, rehabilitasi medik, kandungan, bedah umum, ortopedi, saraf, bedah saraf, mata, urologi, kulit dan kelamin, jantung, serta okupasi. Rumah Sakit Medika Utama, Jalan Kusuma Bangsa nomor 1 Kanigoro Blitar. Informasi, hubungi 0821 9091 6767 atau telepon 0342 442 555. Kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Teman-teman, siaran ini juga ditayangkan live di Andika TV yang tayang di Facebook AG 243. Monggo dokter ditanggapi pertanyaan yang masuk tadi. Tadi yang itu ya, yang saat mandi. Kemasukan air ya. Betul. Nah, jadi alangkah baiknya saat mandi ditutup oleh kapas lah ya, supaya nggak sering memasukkan air. Dan jika
sudah kemasukan air ya, ya itu emang harus itu ya, air itu akan hilang sendiri. Cuma emang butuh waktu. Jadi kalau orang kadang nggak telaten, nggak sabar, mungkin dia di inisiatif dibersihkan dengan alat yang lain seperti tisu atau cotton bud. Jadi alangkah baiknya saat mandi ditutup oleh kapas saja. Itu lebih aman, insya Allah lebih safe lah. Kalau tindakan kita yang dari turun temurun orang tua menetesi air kembali supaya kemudian itu namanya memicu, memancing ya. Jadi air itu kan ngendon di liang telinga yang agak cekung, yaitu dikasih air terus kita miring kepala itu supaya dia terdorong keluar. Itu bisa, tapi itu kan tergantung kondisi, kadang tidak sama tiap penderita ya. Liang telinga itu tidak sama, tapi itu emang seperti itu. Ada anatomi di liang telinga itu yang ada cekungan yang dia gampang kemasukan air, jadi susah keluar, makanya harus dikasih air lagi, kemudian kita goyangkan kepala kita dengan cepat, itu bisa keluar semua cairan. Biar kepala nggak rasa dung-dung gitu ya, dipukul ya. Jadi itu intinya. Tapi kalau udah misalnya nih ya ada lubang gendang telinga, nah itu yang berbahaya. Jadi alangkah baiknya sering periksa ke dokter aja, nanti dilihat seperti apa sih cara bersihkan jika ada cairan di dalam telinga atau terasa penuh atau dung-dung seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, cara perawatan telinga. Ya, jadi perawatan telinga itu memang perlu perhatian khusus ya. Jadi beberapa penderita memang yang paling sering terasa gatal, terasa penuh, terus dikorek semakin nyaman, akhirnya keterusan ya. Jadi intinya membersihkan telinga itu cukup daun telinga dan liang telinganya saja yang keluar itu cukup seperti itu ya, dengan apa namanya cairan alkohol seperti alkohol swab juga boleh, dengan baby oil atau apa juga boleh jenisnya. Yang penting jangan sampai melebihi dari liang telinga itu. Kalau emang dia sensitif dengan kelembapan ya mungkin saat mandi ditutup dengan kapas, saat dia habis aktivitas mungkin olahraga atau mungkin masak yang akhirnya keringat banyak, dianginkan dengan kipas angin atau mungkin AC supaya cepat kering seperti itu, dan nggak timbul rasa gatal. Nanti bisa terjadi trauma kalau kita korek sendiri atau kita keterusan saat membersihkan telinganya. Baik itu. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi sesaat lagi perbincangan kita, masih membahas tentang gangguan pendengaran bersama Dr. Wudin Satrio Rabbani, spesialis telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Oke, ada tambahan pertanyaan dari Pak Ahmad di Tulungagung tentang kondisi rumah yang tidak bisa dihindari dekat dengan bengkel motor. Pada akhirnya sering terpapar suara cukup keras. Sudah usaha ketika bengkel aktif langsung ditutup telinga dengan earphone model in-ear monitor yang cukup kedap atau sekedar tutup dengan tangan. Tetapi efek sampingnya sudah mulai terasa sekarang ini. Jadi ketika diajak bicara atau volume harus dikeraskan dulu, dinaikkan dulu baru bisa terdengar. Ini kira-kira saran untuk preventif atau penanganannya seperti apa, Dok? Iya. Jadi banyak penderita sekali yang gangguan pendengaran karena suara bising ya. Nanti seperti itu. Bising itu macam-macam ya. Mungkin suara kendaraan, suara mesin, atau mungkin headphone ya. Jadi untuk mencegahnya memang ada gini, ada kondisi tertentu suara itu tingginya diukur ya. Misalnya ada 100 desibel, itu maksimal berapa jam. Seperti itu ada. Jadi kita kalau secara bengkel mungkin kendaraan itu ada nilainya. Oh, ini suara bengkel motor itu misalnya ya 100 desibel. Jadi maksimal orang harus mendengar itu dalam berapa menit gitu. Jadi tidak boleh melebihi itu. Nah, kalau melebihi itu pasti secara lama kronis ya, dia akan mengganggu saraf. Nah, oleh karena itu jika orang yang sering terpapar suara bising, dari awal harus pakai alat pelindung diri seperti headphone atau earphone atau sejenisnya yang mengurangi suara tinggi. Nah, jika sudah terlanjur ada keluhan seperti tadi gangguan pendengaran, jika ngobrol harus ditingkatkan suaranya. Nah, kita harus ke dokter hati-hati, kita ukur nanti seperti apa sih gangguan pendengarannya. Nah, itu namanya tes audiometri ya. Kita tahu
ini sakitnya udah sakit sampai mana levelnya ini, Ya. sedang atau berat. Nah, apakah hanya kena fisiknya atau kena sarafnya? Nah, nanti kita lihat, bisa lihat, oh ternyata levelnya sekian, oh yang kena sarafnya. Nah, tuh nanti ada terapi sendiri. Jadi kita harus sesuai dengan pemeriksaan itu tadi. Nah, jadi alangkah baiknya ke dokter THT kita periksa lebih lanjut, lebih detail supaya nanti tepat penanganannya seperti itu. Untuk pencegahan terbaik sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya kita paling tidak bisa mengantisipasi gangguan pendengaran ini, Dok? Banyak sekali yang dapat kita lakukan ya. Kalau yang tadi kan kena suara bising ya, pakai alat pelindung diri seperti headphone atau sejenisnya. Dan kemudian pada pasien yang masih pengobatan kronis ya harus diatur dosisnya dan penggunaan jangka waktunya. Dan orang yang sudah sering terpapar atau risiko tinggi sering batuk pilek segera diobati dengan baik dan tepat. Dan jika sudah ada keluhan seperti gangguan mendengar ya, jadi ndak umum misalnya ada nyeri pada saat suara tinggi atau sebaliknya, kita harus ke dokter THT untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi kita periksa dengan detail, audiometri, nanti ketahuan, oh seperti ini sakitnya, seperti itu. Ya, Dok, bisa diulang untuk praktik poli THT di Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Jadi pelayanan poli THT di Rumah Sakit Medika Utama Blitar itu tiap hari Senin hingga hari Sabtu. Untuk jamnya jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kecuali hari Sabtu sampai jam 11. Oke. Atau bisa langsung berkunjung ini ya ke Rumah Sakit Medika Utama Blitar di Jalan Kusuma Bangsa nomor 1 Kanigoro ya. Oke, bisa nanti dengan ada nomor pendaftarannya bisa dihubungi dulu, mungkin WA atau telepon, nanti bisa disambungkan ke dokternya. Baik, seperti itu. Dr. Udin, matur nuwun. Oke, terima kasih. Hadirnya di studio Radio Andika, ilmu-ilmunya juga sangat bermanfaat untuk kita, bisa lebih hati-hatilah. Oke. Ya. Ya. Sampai jumpa. Teman-teman, ini tadi perbincangan saya bersama dengan Udin Satrio Rabbani, SPTHT BKL atau spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar yang ada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 1 Kanigoro Blitar. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit Medika Utama, Rumah Sakit BUMN di bawah holding PT Pertamina Bina Medika, PBM IHC, satu-satunya rumah sakit BUMN di Kabupaten Blitar.